Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Para Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan di majelis kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan pagi menjelang siang ini saya ingin menyampaikan tema yang sederhana, mudah-mudahan ada relevan related dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan kita memikul amanah, yaitu amanah yang setiap saat tidak bisa lepas, amanah berupa keluarga. Jadi kalau dikatakan bahwa menikah, berumah tangga merupakan ibadah teramat, ya karena dia tidak mengenal waktu dan tempat. Ya, kalau Anda sholat, begitu salam berarti sholatnya selesai. Kalau Anda baca Quran, tutup mushaf berarti bacaannya selesai. Anda berpuasa, begitu azan maghrib berkumandang, maka ibadah puasanya rampung. Atau kalau umroh setelah tahallul berarti ibadahnya selesai. Nah, berbeda dengan yang namanya berkeluarga, di situ ada ibadah sabar, ada ibadah bertanggung jawab, ada ibadah menafkahi istri dan anak. Saat ini saya tidak sedang bersama istri dan anak, tapi saya tetap dapat pahala sabar bersama keluarga selama saya tidak menceraikan, kan gitu. Saya tetap mendapat pahala bapak yang bertanggung jawab, walaupun saat ini sedang tidak ngurusi anak. Saya tetap dapat pahala suami pemberi nafkah, walaupun sekarang sedang tanggal 30 ya, belum tanggal 1 gitu kan. Saya tetap disebut sebagai suami yang menafkahi, tetap mendapat pahala qawam. Saya tetap disebut sebagai suami yang mendidik anak, walaupun sekarang sedang tidak memberikan perbuatan mendidik itu. Kenapa? Karena status itu melekat pada diri kita ketika status kita sebagai suami atau ayah bagi mereka itu tidak lepas. Inilah yang dikatakan ibadah sepanjang masa. Tak mengenal waktu dan tempat. 24 jam kita tetap mendapatkan pahala tersebut. Ya. Ibu yang saat ini, para ummahat yang saat ini sedang di kantor, yang sedang bekerja, jauh dari suaminya, tetap mendapat pahala taat. Walaupun tidak sedang mengerjakan tugas dari suaminya. Gitu kan. Ya. Para ummahat ini tetap mendapatkan pahala seperti janji Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat ramadana wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Itu dia dapat itu pahala itu ya. Dapat pahala sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menutup aurat dan taat kepada suaminya. Karena apa? Sekarang walaupun sedang tidak di hadapan suami, sedang tidak diperintah suami, jauh dari suami, namun tidak bisa disebut istri yang durhaka atau membangkang. Kecuali saat ini suami Anda sakit, kemudian disuruh minta izin cuti, aku nggak mau, gitu ya, aku tetap pengen nyambut gawe, gitu kan, ya. Nah, baru Anda disebut istri yang membangkang, tidak taat. Tetapi ketika tidak ada kejadian, walaupun konteksnya hari ini Anda sedang melayani orang lain, tuntutan profesionalisme kerja ditunaikan, Anda tetap dicatat sebagai istri yang taat. Ya, Anda tetap dicatat sebagai ibu yang belas kasih kepada anaknya, walaupun anaknya lagi dititipin sama mertua. Ini bedanya ibadah
berumah tangga dengan ibadah-ibadah yang lain. Di mana ibadah yang lain, begitu kita selesai mengerjakannya, selesai pula pahala tersebut. Tetapi berumah tangga ini, walaupun kita sedang secara definitif tidak mengerjakan tugas-tugas tersebut, namun status itu tetap melekat kepada kita selama kita adalah suaminya, dia adalah istri kita, maka semua pola tadi tetap berlangsung. Maka para jemaah Bapak Ibu yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berumah tangga. Maka kalau ada yang mengatakan, mendingan menjanda, misalnya begitu ya. Saya katakan, Anda menjanda mungkin sudah terbebas dari beban-beban. Tetapi apa? Anda bisa jadi sedang dicabut nikmat terbesar, yaitu nikmat taat. Pahalanya yang oleh Rasulullah SAW sebutkan sebagai pembuka semua pintu surga. Itu kan nggak didapatkan. Dia kehilangan itu. Ya mungkin dia tidak durhaka kepada suaminya, tetapi dia kehilangan pintu surga tadi ketika dia memang istilahnya kalau dibanding-bandingkan ya antara ibadah seorang wanita yang berstatus sebagai istri dengan wanita yang menjanda sampai kemudian dia kehilangan pahala taat. Apalagi kalau menjandanya karena tengkar sama suaminya kemudian gugat cerai. Nah, itu sudah ya dia bisa kehilangan banyak hal. Para umat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap kita dalam hal ini baik suami maupun istri, yaitu sifat rahmah, sifat penuh belas kasih sayang. Dalam banyak kajian saya sedikit kita ulang kembali ya. Jadi ayat paling populer dalam acara walimah biasanya surat Ar-Rum ayat 21 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di situ ada kata-kata mawaddah, rahmah. Apa bedanya antara mawaddah dengan rahmah? Saya kutipkan saja satu pendapat ulama ya. Bahwa mawaddah itu adalah rasa cinta dari yang bawah kepada yang atas. Dari yang rendah kepada yang tinggi. Mawaddah itu rasa cinta dari istri kepada suami, dari anak kepada orang tua. Sedangkan rahmah itu cinta yang muncul dari yang tinggi kepada yang rendah, dari atasan kepada bawahan, dari suami kepada istri, dari bapak kepada anak. Lah bedanya apa? Bedanya mawaddah itu rasa cinta yang muncul karena mengharapkan sesuatu. Ya, atau bahasa yang sering saya gunakan cinta karena. Jadi cintanya istri kepada suami itu cinta mawaddah, cinta karena mengharapkan sesuatu. Ya, maka ibu-ibu kalau ditanya, Bunda kok mau sama ayah tuh kenapa toh? Nanti jawabannya karena itu ya. Ya, yo ayahmu itu londo wis pinter, soleh, ganteng, sabar, sayang, saldo selalu ada, ya. Kalau pas ada, ya, itu nanti yang disebut adalah kebaikan-kebaikan. Tapi kalau cinta suami kepada istri itu cinta rohmah. Rohmah itu cinta yang muncul karena kasihan, gitu ya. Karena belas kasih atau bahasa yang saya gunakan cinta walaupun. Berat nggak Pak punya cinta walaupun tuh Pak? Berat loh ya. Cinta atasan kepada bawahan itu cinta walaupun. Cinta ayah kepada anaknya itu cinta walaupun. Walaupun anaknya nakal, tetap harus cinta. Walaupun anaknya nggak nurut, tetap harus cinta. Walaupun anaknya nggak pinter, tetap harus cinta. Walaupun anaknya nggak sempurna, tetap harus cinta. Ini cinta yang Allah titipkan. Kalau anak cinta sama orang tuanya karena wajar. Dia mengharapkan, coba deh, kalau anak kita deket-deket atau mijet-mijet, gitu ya. Ini mesti ada maunya nih, gitu ya. Itu cinta karena. Tapi kalau orang tua melakukan itu semua adalah walaupun. Begitu juga suami kepada istri. Namanya cinta walaupun. Jadi kalau suami ditanya sama anaknya, Pak, Bapak kok mau sih sama ibu? Ya, baik.
Jadi kalau ada anak nanya, Bapak kok mau sih sama ibu? Ya, ibumu itu loh, walaupun cerewet, kan, kata walaupun galak, walaupun cuman biasanya lebih banyak permakluman. Dan maaf ya, ini harus dimiliki oleh setiap laki-laki. Memaklumi seperti apapun keadaan pasangannya. Karena inilah yang disebut dengan cinta rahmah. Cinta yang muncul karena belas kasihan. Dan rahmah itu adalah salah satu daripada sifat Allah. Sifat yang setiap hari selalu kita baca, kita sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari rahmah itu kemudian pecahannya adalah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya. Seperti apa gambaran rahmat atau kasih sayang Allah itu? Paling tidak sebagaimana disebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Allah punya simpanan rahmat, kasih sayangnya itu ada 100 bagian. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dari 100 rahmat itu sama Allah cuma diambil satu aja. Lalu satu ini apa? Anzala rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Dibagikan kepada jin, manusia, binatang ternak, dan semua makhluknya. Fiha yata'atofun wabiha yatarohamun wabiha taktiful wahsu ala waladiha. Ya, dengan satu rahmat itu bayangkan ya. Ini kalau kita nggak dikasih, Allah nggak menurunkan sifat rahmat itu, nggak tahu sekarang perasaan kita sama orang lain kayak apa. Tapi gara-gara satu rahmat itulah manusia bisa saling mengasihi, saling mencintai, saling berempati, bahkan binatang buas pun begitu dikasih tetes rahmat tadi, dia akan melindungi anak-anaknya, dia akan rawat dan dia akan jaga. Dengan rahmatnya itulah kemudian lihat yang namanya ikan bertelur ratusan ribu ekor itu bisa netes maksimal. Lihat bagaimana seorang ibu yang hamil 9 bulan 10 hari ketika sudah pembukaan 8, 9, 10 konon melahirkan itu yang Al-Quran mengatakan wahnan ala wahnin ya. Derita di atas derita, sakit di atas sakit. Itu level sakitnya katanya seperti 12 tulang rusuk yang dipatahkan serentak. Gitu ya. Saya nggak tahu benar apa enggak. Kita nggak merasakan. Ya. Tapi yang saya rasakan, saya patah tulang rusuk satu di sini aja. Itu sepekan, ya Allah, menderita sekali waktu itu. Gitu kan. Nggak bisa guling kanan, nggak bisa guling kiri. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, wanita walaupun merasakan sakit seperti itu, begitu jabang bayinya keluar, bagaimana? Allah kasih rahmat, sakit yang luar biasa itu hilang setelah melihat bayinya. Allah ganti. Barangkali itu yang menjelaskan kenapa ibu-ibu walaupun sakitnya kayak gitu, nggak kapok-kapok hamil itu ya. Ya, ya, ya. Saya tentu contohnya nggak jauh-jauh ya, karena contohnya adalah istri saya sendiri, gitu ya. Ya, 18 kali tidak ada penyesalan sama sekali gitu ya. Ya, tetap dibuat seneng aja. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, 18 jadinya cuma 12, Pak, gitu ya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang 99 sama Allah masih disimpan di akhirat. Masya Allah ya. Satu rahmat dibagi kepada seluruh jin, manusia, binatang, hewan, semuanya kebagian. Dan ini ya, semua kejadian di alam semesta ini adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah yang cuma 1%. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan besok ya. Yang 99 itu akan dibagikan khusus kepada penduduk surga. Coba kira-kira nanti kebahagiaannya itu kayak apa? Gitu loh ya. Saya merinding ini baca hadis ini, membayangkan kasih sayang Allah yang 99 besok disimpan khusus buat penghuni surga. Ya, ini yang satu bagian saja untuk semua makhluknya kita bisa pernah merasakan bahagia sekali ya ketika kita bertemu dengan orang yang kita kasihi, kita cintai, kan gitu. Lihat, saya yakin antum menyaksikan bagaimana seorang bapak atau ibu yang bahagia melihat anaknya habis dioperasi sembuh, bisa berpelukan lagi.
bisa kemudian bercengkrama lagi. Itu apa? Dampak dari rahmat dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang beriman maupun kepada orang kafir. Ya. Nah, bagaimana kalau besok yang 99 ini dibagikan? Nah, masalahnya ada satu janji dari Rasulullah SAW. Apa itu? Ya. Lama qadawwal khalqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan makhluknya, kata bafi kitabih, ini supaya kita tahu ya, kayak apa rahmat Allah itu. Allah menetapkan di dalam Lauhil Mahfuz, ya, di bawah arsy itu, di atas arsy, inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku akan mengalahkan kemarahanku. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mendahului kemarahanku. Allah punya sifat marah. Allah itu azizun dzuntiqam. Allah Maha Pembalas. Tetapi kata Allah apa? Ghalabat rahmati ghadabi. Rahmatku mendahului daripada kemarahanku. Nah, disinilah seorang mukmin, ya, kalau dia pernah berbuat maksiat, entah zina, entah mabuk, entah mencuri, entah apapun dosa itu, selama dia tidak melakukan satu dosa ini, insya Allah dia masih berpeluang untuk masuk jannah. Apa itu? Tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, seandainya orang kafir itu tahu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun dari mereka yang berpeluang masuk neraka. Itu kalau orang kafir tahu. Sayangnya mereka nggak tahu luas dan kasih sayangnya Allah, sehingga mereka nggak mau tobat di akhir hayat. Dia merasa udah kayak begini. Ya, itu Fir'aun itu dalam satu riwayat, ya. Malaikat itu yang tahunya luasnya rahmat Allah. Itu malaikat sampai khawatir kalau nanti Fir'aun sebelum tenggelam dia mengucapkan syahadat. Kenapa? Mesti diterima. Gitu. Ya. Nah, malaikat ngerti apa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu hal penting buat kita menghadapi ketemu dengan siapapun yang merasa putus asa dengan ujian-ujian dunia dan ujian rumah tangga, terutama yang memang setiap hari selalu mendatangi kita, apapun. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat yang ingin saya bacakan di sini supaya kita nih semakin tawadu, ya, semakin merasa butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah mengatakan la yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya, karena ibadahnya. Wala yujiruhum minar. Enggak ada di antara kalian tuh selamat dari neraka kok gara-gara salatnya, puasanya, zikirnya. Ya, tetapi apa? Wala ana, bahkan saya pun juga demikian. Illa birahmatin minallah. Kecuali betul-betul itu semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita pakai logika, ya, antum bekerja dari pagi sampai sore dengan PP pulang pergi itu boleh jadi butuh waktu 8 sampai 10 jam. Berangkat dari rumah, pulang kembali itu butuh waktu 10 jam. Bukan cuma antum, mayoritas manusia seperti itu. Dan mereka bekerja, lalu mereka mendapatkan upah untuk bisa membangun sebuah rumah. Nggak usah mahal-mahal, nggak usah mewah-mewah. Tipe 150-200 meter persegi aja. Itu butuh berapa puluh tahun dia bekerja. Ya, masih harus tambah lembur ini itu. Itu pun rumah yang sebenarnya kalau kena gempa pasti amblas. Gitu kan. Bahan bakunya bisa kita tebak. Semen, pasir, batu. Sementara janji Allah kepada penghuni surga, itu kata Rasulullah, rumahnya seluas 60 mil kali 60 mil. Solo Semarang kali Solo Semarang, Pak. Itu spek rumahnya, ya. 90 km kali 90 km. Berapa ratus ribu hektar itu. Itu kan berapa puluh ribu hektar. Ya. Atau 90 kali 90 ya ketemu 8.100, ya. Berapa meter itu? Batu batanya terbuat dari emas, pasirnya terbuat dari mutiara, dan lain-lain. Itu kalau janji Allah kayak begitu, berupa rumah seperti tadi ada di dunia, kira-kira mau dibanderol berapa itu rumah tadi? Maka nggak mungkin rumah seperti itu kok hanya ditebus dengan sholat 5 waktu yang ala kadarnya. Cuman ditebus dengan baca Quran yang belum tentu 1 juz 1 harinya. Sementara kita semua bekerja ini, ya,
Ya, nggak mewah-mewah amat. Maka betul-betul surga itu sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, seandainya ditebus dengan emas seberat bola dunia, itu tidak akan bisa. Nah terus, kenapa kita dimasukkan gitu? Semata-mata karena rahmat Allah. Nah karena ini rahmat Allah, disinilah manusia tidak boleh merasa sombong dengan amalnya, sekaligus tidak merendahkan mereka-mereka yang di bawah kita. Kenapa? Ada hadis yang menurut saya cukup mengerikan ya. Ini hadis Toqih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau menceritakan dari Nabi SAW ketika Nabi mengisahkan dua laki-laki di zaman Bani Israel. Ahaduhuma mujtahidun wa akhara ahlu maksiatin. Kana rajulani fi Bani Israel mutawakhiyaini fa kana ahaduhuma yuznibu wal akhar mujtahidun. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Sampai yang ahli ibadah ini getem sama yang ahli maksiat. Tiap hari diingatkan, tiap hari ditegur, ya supaya berhenti, jangan bermaksiat. Tapi orang ini justru ngeyel terus dengan maksiatnya. Sampai akhirnya suatu hari ditegur lagi, aksir. Oh, kata orang ini, hollani baini wa baina rabbi. Ya, sudah kamu nggak usah ngurusi saya. Abu istar rokiban li. Apakah kamu diutus menjadi rokib atid buat aku? Kamu nggak usah ngurusin saya. Urus diri kamu sendiri, kata orang ini. Biarkan ini urusan aku dengan Tuhanku. Ini suka ada Pak ya kalimat-kalimat begitu ya. Ketika ada ahli maksiat ditegur, jawabannya begitu. Akhirnya si ahli ibadah ini jengkel, marah. Lalu keluarlah kalimat, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah nggak akan ngampuni kamu. Wallahi la yudkhilaka wal jannah. Demi Allah kamu nggak bakal masuk surga. Jadi dia saking jengkelnya, kesel gitu kan, dinasihati nggak nurut, keluar kata-kata tadi. Akhirnya faqubidu arwahuhuma. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka, kemudian di akhirat Allah panggil keduanya. Fajtama'a inda rabbil alamin faqala li hadzal mujtahid. Allah kemudian berkata kepada si ahli ibadah dengan mengatakan, akunta biya aliman au kunta ala ma fiya di qadiran. Apakah kamu mengerti apa yang akan aku lakukan? Apakah kamu lebih berkuasa dari aku untuk menentukan? Ya. Sementara Allah kemudian berfirman kepada si pelaku dosa tadi, idhab fadkhulil jannata birahmati. Wahai pelaku dosa, pergilah engkau, masuklah surga dengan rahmatku. Orang ini berbuat dosa tapi hidupnya dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ini ahli ibadah merasa dia punya ibadah, sampai berani mengatakan gitu kepada saudaranya yang ahli maksiat, sehingga Allah kemudian mengatakan wa qala lil akhar idhabu bihi ilan nar. Dia berkata kepada malaikat, bawa orang ini ke neraka. Lalu Abu Hurairah kemudian mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yatakallamu bikalimatin au baqad dunyahu wa akhiratahu. Demi Allah, si hamba yang soleh beribadah ini telah mengucapkan satu kata-kata yang membuat dunia dan akhiratnya binasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, buat kita yang sudah dapat hidayah, ini ujian. Ujian apa? Ujian untuk tidak merendahkan yang belum dapat hidayah. Buat kita yang diberi kesempatan Allah, lulus dari pesantren, mondok, jadi ustadz, jadi ustadzah, kemudian diberi atau tinggal di lingkungan yang ahli ibadah, maka itu ujian buat kita saat melihat orang yang masih terjerumus dalam dosa. Kenapa? Ini kita berada di era media sosial yang begitu bebas dan liar. Semuanya berhak jadi wartawan, semuanya berhak untuk bikin statement. Ketika kita mendapatkan sebuah foto, gambar, berita tentang tergelincirnya si fulan, begitu banyak sekali para netizen yang mulutnya itu, ya mungkin celananya nggak isbal, tapi mulutnya isbal banget gitu kan ya. Ngomentarinya dan sebagainya. Dia nggak ngerti bahwa boleh jadi Allah mengampuni dosa dia pada saat dia nangis tersembunyi di malam hari. Sementara mulut kita nggak berhenti-berhenti untuk mencela dia. Mohon maaf terutama ummahat yang memang ditakdirkan lisannya lebih panjang daripada akalnya. Kadang-kadang lisan ini kan kalau dikendalikan oleh perasaan dan hawa nafsu, maka nanti akal dan logikanya bisa tertutup. Ya, karenanya
Di sini hadis ini memberikan peringatan betul, benar-benar rahmat dan kasih sayang Allah itu sebuah misteri dan rahasia yang kita jangan sampai tergelincir dengan ibadah yang kita lakukan lalu merendahkan. Apalagi kemudian mengeluarkan statement-statement yang sifatnya apa? Menghinakan orang lain. Walaupun dia kita kan mungkin ahli maksiat, tapi kita nggak tahu di balik itu dia dengan Allah hubungannya kayak apa, kan kita nggak tahu. Sebab apa? Nggak sedikit para ulama yang mengatakan bahwa maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, namun dia diliputi ketakutan, rasa takut kepada Allah yang sangat besar, ibadah yang non seorang hamba, namun kemudian dia muncul perasaan ujub dan bangga. Ya, jamaah sekalian, ada satu lagi kisah di zaman Bani Israel juga. Ini hadis sahih, kalau tidak salah riwayat Bukhari, yaitu kisah seorang hamba yang dia terjerumus dalam maksiat begitu dalam, hampir nggak ada dosa yang tidak dia lakukan. Hidupnya sampai akhir hayat isinya hanya kejahatan-kejahatan demi kejahatan, sampai dia yakin bakal masuk neraka. Dia sudah takut sekali. Akhirnya dia mengatakan kepada keponakannya, kamu tahu keadaan pamanmu yang kayak begini? Iya paman, ya pamanmu orangnya begini-begini. Pokoknya dosa semua, maksiat semua. Lalu kemudian dia mengatakan kepada keponakannya, tolong nanti kalau paman sudah meninggal dunia, bakar jasad paman. Setelah itu abunya kamu bagi 3. Yang sepertiga sebar ke tengah lautan. Yang sepertiga bawa ke padang pasir, hamburkan di tengah padang pasir. Yang sepertiganya lagi sebar di hutan. Ya, biarin, Allah nggak bisa nyari saya nanti. Itu hamba tadi berpesan begitu. Dan benar, setelah meninggal hamba ini kemudian dibakar oleh ponakannya, abunya disebar sebagaimana wasiatnya. Dan dia kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian bertanya, apa yang mendorong kamu berbuat demikian wahai hambaku? Hamba ini mengatakan, inni akhafuka. Aku dengan siksamu ya Allah. Aku nggak kuat, makanya aku sengaja seperti itu. Maka Allah kemudian mengatakan, rasa takutmu yang memasukkan kamu ke dalam surga. Masuklah ke dalam surga aku dengan rahmat. Jemaah sekalian, ini hadis-hadis ini perlu dimiliki oleh kita ketika kita berat menghadapi ujian hidup, bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat besar sekali kepada kita. Ya, termasuk pengakuan kita bahwa semua ini betul-betul karunia Allah, bukan karena kemampuan kehebatan kita. Sehingga Nabi Musa suatu hari ketika diminta oleh Allah, ya Musa ushkurli, wahai Musa bersyukurlah engkau kepadaku. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi kaifa askurulaka wasyukru minka. Ini makomnya Nabi Musa sudah tinggi sekali ya Pak ya. Jadi ketika Nabi Musa dibilang, ya Musa uskurli, wahai Musa bersyukurlah engkau kepadaku. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Rob, bagaimana aku mampu bersyukur kepadamu sementara kemampuan mengucapkan alhamdulillah itu engkau yang ngasih. Aku nggak mampu. Ini semata-mata karena apa? Karena engkau yang ngasih, yang mengizinkan. Ya. Maka ketika Nabi Musa mengakui bahwa kemampuan bersyukur itu bukan kemampuan dia, tetapi karena taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah kemudian mengatakan, al-an tashkuru. Sekarang kamu baru dianggap bersyukur. Kapan? Ketika kita punya keyakinan bahwa kemampuan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah itu bukan kemampuan kita. Itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah sampai pada makom itu, barulah kita disebut sebagai hamba yang bersyukur. Tidak disebut hamba yang bersyukur ketika dia merasa kemampuan bersyukur itu adalah ijtihad dia, sungguh-sungguhnya dia, ya. Dan dia tidak menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para umat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melihat rahmat dan kasih sayang Allah ini, tentunya kita juga menginginkan agar kita memiliki sifat tersebut. Ya, suami memberikan rahmat itu kepada istrinya. Istri memberikan rahmat itu kepada anaknya. Karena pada ayat wa min ayatihi tadi ada hal yang menarik untuk kita renungkan. Si suami ini sifat cintanya cuma satu, yaitu apa? Rahmat. Kepada anaknya rahmat, kepada istrinya juga rahmat. Tapi kalau istri cintanya ada 2. Kepada suaminya mawadah, kepada anaknya rahmah. Itu ya. Apa yang bisa kita simpulkan? Ketika suami mampu memberikan rahmat itu kepada sang istri, istri mendapatkan suplai rahmat yang cukup,
sehingga dia bisa berbagi rahmat itu untuk anak-anaknya. Ketika suami itu miskin, lemah, berdaya, nggak mampu memberikan rahmat dan kasihnya kepada pasangannya, maka sang istri akan kering dari sifat rahmat, dan itu yang membuat seorang istri kemudian berdampak melampiaskan kecapeannya, kekesalannya, terutama ketika level kewarasannya sedang berada di bawah. Ya, cerita tentang seorang ibu di Brebes yang menggorok 3 orang anaknya. Yang 2 berhasil selamat, yang 1 meninggal dunia. Ketika ditanya, kenapa Anda melakukan begitu? Jawabannya, aku cuma pengen disayang sama suami. Ya, kisah seorang ibu yang membunuh 3 anaknya di Bandung, itu juga sama. Miskinnya sang ibu dari rahmat, kasih sayang suami, itu yang kemudian membuat dia nekat melakukan perbuatan itu. Tercabut rahmatnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah kemudian mengingatkan, man la yarhamin nas la yarhamullah. Siapa yang tidak mengasihi manusia, ya Allah tidak akan memberikan kasihnya kepada dia. Disinilah kemudian bagaimana cara kita memancing rahmat kasih sayang Allah itu datang kepada kita. Salah satunya dalam muamalah, kita betul-betul memiliki sifat belas kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Bapak Ibu yang ngurusi manusia. Ya, manusia ini manusia. Tetapi dalam situasi tertentu, ketika Anda berhadapan setiap hari, maaf, tidak sedikit di antara para profesional yang bekerja di unit kesehatan lalu menurunkan status mereka hanya menjadi komoditas. Ya, sehingga kemudian menganggap ini adalah rutinitas, tidak perlu ada kasih sayang di dalamnya. Ya, waliyahzubillah. Mudah-mudahan kita semua tetap Allah berikan rahmat kasih sayang itu, melihat setiap pasien, melihat setiap orang yang datang meminta belas kasihan kita. Saya yakin bahwa setiap yang datang ke sini maunya diprioritaskan gitu, Pak. Ya. Sementara yang minta kayak gitu kan banyak. Tenaga kita terbatas. Pada level tertentu, kalau kita tidak mengulang-ulang kembali bagaimana Allah akan memberikan rahmat dan kasihnya kepada siapa saya yang mengasihi saudara-saudaranya, nah itu mungkin kita hanya melihat mereka sebatas pekerjaan. Ya, bukan melihat bahwa ini adalah objek yang Allah datangkan supaya kita bisa memberikan rahmat kita kepada mereka, yang dengannya itu memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya dengan itu kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya yang banyak kepada kita. Dan satu hal juga terkait dengan rahmat ini, maka doa yang dipanjatkan oleh anak untuk orang tuanya, kalimatnya berbunyi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Berilah mereka rahmat dan kasihmu. Kama rabbayani shogir. Di situ ada kalimat tarbiyah dan kalimat shogir. Maka di sini merupakan kabar gembira bagi ibu khususnya. Ada satu hadis Nabi yang berbunyi, man tuhina. Siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak kecil yang rewel, fasobaro, ya, terus dia bersabar dan bersikap profesional, wasobaru wa ahsana, tetap berbuat baik kepada mereka, kunna lahum sitron yaumal qiyamati minan nar, maka itu akan menjadi benteng api neraka. Ibu itu benteng dari neraka, ya. Anak itu akan menjadi benteng dari api neraka buat ibunya. Ya, di sini menjadi keutamaan bagi kita yang masih punya anak kecil. Maka semangat ya Bapak Ibu sekalian untuk tetap punya anak kecil. Ya, itu serius. Karena di fase ini Anda mendapatkan doa tadi, gitu kan. Nek anaknya udah gede gimana, Tat? Piye caranya punya anak kecil? Ya, karena ini fasenya nggak lama gitu loh. Ya, sebagai penutup, saya ingin ilustrasikan kayak apa cinta dan rahmatnya Allah kepada kita, ya, karena doa anak kita tadi. Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita yang umur 3 tahun, 4 tahun yang masih kecil-kecil itu ya, dia mau berbuat apapun tetap menyenangkan orang tuanya. Ya, sejahat apapun, senakal apapun dalam definisi anak-anak tadi, di mata orang tuanya kalau pelakunya itu anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu tetap menyenangkan. Anak sudah kita mandikan, mau diajak pergi jalan-jalan, baru ditinggal 1 menit dia keluar, balik sudah celumut, nggak karu-karuan.
sama ibunya, Masya Allah, diganti pelan-pelan, ganti lagi, ya. Janji ya, jangan main keluar dulu ya. Iya, 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 balik lagi, celumut lagi, gitu kan? Ya, coba kalau ada anak kecil umur 4 tahun, buka laci lemari kita, ada duit 100 ribuan, 2 lembar diambil sama dia. Bapak-bapak komentarnya gimana? Ayo Pak, komentari anak bapak yang ngambil duit 200 ribu. Ada nggak yang komentar, oh ki bakat copet ini katanya. Ya, kita tetap kalimatnya positif ya. Masya Allah, anak Abi pinternya milih yang nolnya 5, gitu kan ya. Ya, milih yang warna merah gitu ya. Anak kita, ruang tamu sudah kita tata rapi. Ada jajanan, ada kue, ada kopi, ada macam-macam. Dia malah nendang bola di situ. Ya, jatuh, nangis, kopi tumpah. Kita nggak marah itu, kita tetap mana-mana yang sakit mana-mana. Ya, baru kemudian kita menasihati, lain kali hati-hati. Coba kalau yang melakukan anak 17 tahun, gitu kan. Kita mesti nggak terima. Anak bapak umur 3 tahun, 4 tahun ngomong begini, Papa jahat, Papa nakal, pergi dari sini. Sikap Anda gimana? Ya, enggak nak, Papa tuh sayang kamu, sini pangku. Papa tuh sayang kamu. Coba kalau yang ngomong kayak gitu anak 17 tahun, Pak. Gimana, Pak? Ya, kita mungkin akan vonis dia anak durhaka. Nah, ini menariknya apa? Bapak dan ibu yang kayak begini sikapnya kepada anaknya, besok di akhirat, walaupun di dunia itu banyak dosa, banyak maksiat, maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Kayak anak kecil itu loh, Pak. Ya, diomongin tobat, diomongin tobat, diomongin tobat. Maka sikap kita, sini-sini. Nggak apa-apa, pangku sama Abi. Walaupun habis melakukan pelanggaran apa, anak itu kan tetap nempel sama bapak ibunya, minta dipeluk, minta dipangku. Itulah yang akan Allah berikan kepada manusia yang begitu cinta dan sayang kepada anaknya ketika maksiat dosa, tobat, maksiat dosa, tobat. Kata Allah, sini-sini, nggak apa-apa. Bersama apa ya? Ya, ini khusus buat orang tua yang punya cinta kasih sayang. Dalilnya apa? Kama robbayani soghiro. Rahmatnya berbanding lurus sesuai dengan cinta kasih sayang dan pendidikan yang diberikan orang tuanya ketika anak itu masih kecil. Jadi ini merupakan kabar gembira buat bapak ibu yang masih punya anak kecil, jiwa rahmatnya tetap ada, besok di akhirat Anda akan tetap dipeluk oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa dan maksiat kita, sebagaimana kita memeluk anak kita, seperti apapun kenakalan dan pelanggaran dia. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.